Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa memahami pelajaran kita ini dengan baik. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Baiklah, setelah kita berdoa, kita akan menanyakan kehadiran. Bagaimana hadir semua? Kita absen satu-satu ya, semuanya para santriwati semuanya. Baik, peserta didik yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini materi pokok kita yaitu tentang tes puisi, yang mana kompetensi dasar atau indikator pencapaian, yaitu kita akan menganalisis unsur pembangun puisi. Jadi kita akan menganalisis unsur pembangun puisi, yang mana kita akan menganalisis kata konkret dalam puisi, gaya bahasa, rima, tipografi, tema dalam puisi, analisis rasa, menganalisis nada, menganalisis amanat dalam puisi. Itu indikator pencapaian kompetensi yang akan kita dapatkan di pelajaran ini. Dan tujuan pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan discovery learning, peserta didik dapat menganalisis unsur pembangun puisi dengan rasa ingin tahu, kreatif, tanggung jawab, dan teliti serta jujur. Baik, kita masuk dalam materi pokok kita, kegiatan inti. Bahwasanya unsur pembangun puisi itu ada 9. Ada tema itu sikap penyair terhadap pokok persoalan. Kemudian ada rasa. Masuk saya ulangi, kalau tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Di temanya itu pokok pikiran dasarnya, sedangkan rasanya sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Kemudian ada nada yang ketiga, sikap penyair terhadap pembacanya. Kemudian yang keempat, amanat, pesan yang disampaikan kepada pengarang kepada pembaca. Yang kelima ada gaya bahasa. Yang keenam ada rima. Rima artinya kesamaan nada atau bunyi. Kemudian yang ketujuh ada tipografi, bentuk penulisan puisi. Kemudian yang ke-8 ada imaji, yaitu pencitraan dalam puisi. Kemudian yang 9 ada kata konkret, keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Nah, itu 9 unsur pembangun puisi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi sajak yang akan kita teliti. Analisis daripada unsur pembangun puisinya adalah sajak Matahari karya W.S. Rendra. Pak Guru akan bacakan, coba silakan didengarkan dan nanti setelah ini diulang-ulangi. Sebagian dari kalian membacanya. Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar jadi jijatku. Wahai kamu wanita miskin, kakimu terbenam dalam lumpur. Kamu harapkan beras seperempat gantang, dan di tengah sawah Tuhan tanam menanammu. 1 juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbang lumpur dan kepala mereka berkilatan, memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara, dan mereka membakar dunia. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu, ya umat manusia. Jadi ini sajak matahari yang ada, dan kita akan melihat unsur pembangun puisinya. Baiklah, sebelum kita menganalisis unsur puisi, saya minta beberapa peserta didik membacakan daripada sajak matahari ini.
Alhamdulillah beberapa sudah membaca Sajak Matahari, dan kita akan melihat unsur pembangun puisi ini. Maka dibagi kelompoknya, ini sudah ada 5 kelompok, dibagi kemudian dicari unsur pembangun puisi ini. Nah, silakan dicari di buku. Jika tidak, bahwa ini ada komputer, ada laptop yang sudah disediakan, sambung ke internet, bisa dicari di situ teorinya. Jika tidak ada di buku, cari di internet. Lainnya peserta didik yang dimaksud Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah selesai menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dari Sajak Matahari berupa karya Western, berupa tema, narasi, nada, amanat, gaya bahasa, lima, tipografi, imaji, dan kata konkret. Jadi semuanya mungkin sudah jelas tentang unsur pembangun puisi ini. Semoga kalian bisa paham semuanya. Tidak sudah paham? Kalau jika sudah paham, jika tidak paham silakan bertanya apa yang tidak dipahami. Jadi setelah kita semuanya sudah belajar seperti ini, maka kesimpulannya bahwa unsur pembangun puisi itu ada 9, dan unsur-unsur ini akan mempengaruhi daripada kualitas puisi tersebut. Jika memang semua sudah, dan kalian sudah terbiasa mengetahui unsur pembangun puisi, maka pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam pelajaran tentang menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Baik, peserta didik yang berkah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup daripada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kalian untuk memahami pelajaran-pelajaran unsur pembangun puisi ini. Kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.